akan lanjutkan. Kita hari ini akan masuk ke pembagian mat yang kedua, yaitu mat far'i ya. Mat far'i ya. Oke. Itu ini serang. Ya. Jadi kebalikan dari mat asli kemarin, mat far'i itu adalah cabang dari mat asli yang memiliki panjang ya 2 atau lebih. Ya, kenapa saya sebut 2? Karena memang ada beberapa mat yang panjangnya dibolehkan 2, meskipun dalam praktek membacanya kita tidak menggunakannya. Ya, oke. Kebalikan dari mat asli kemarin syaratnya adalah setelah huruf matnya tidak boleh bertemu dengan hamzah, sukun atau tasdid ya. Nah, sedangkan mat far'i zaid itu kebalikannya. Kebalikannya ya. Jadi setelah huruf hamzahnya itu dia akan bertemu dengan ketiga hal yang dilarang pada mat asli tadi. Setelah huruf matnya itu bertemu dengan apa tadi Bu? Hamzah atau alif ya. Kemudian kenapa saya sebut hamzah atau alif? Karena hamzah kadang-kadang bisa ada di atas alif gitu ya. Oh iya. Kemudian dia juga bisa juga bertemu dengan sukun atau bisa juga dia bertemu dengan tasdid. Gitu. Jadi kebalikan ya dari mat asli kemarin. Nah, perhatikan. Jadi nanti kategori mat far'i zaid ini akan ditentukan oleh huruf apa atau harokat apa atau tanda baca apa setelah huruf mat tersebut. Itu menentukan kategorinya. Ya. Jadi yang pertama di dalam buku disebutkan mat far'i zaid itu ada yang disebabkan bertemu dengan hamzah ya kan? Ya. Yang disebabkan bertemu dengan hamzah. Jadi setelah huruf hamzah, setelah huruf mat itu ada hamzahnya. Hamzah di sini sekali lagi bisa bentuknya memang hamzah asli ya, hamzah. Ya, bisa juga di atas alif hamzahnya, bisa juga di atas waw atau di atas ya. Oh iya. Jadi hamzahnya bisa di atas. Ya. Pokoknya di atas huruf mat ya Bu ya. Ya, jadi memang hamzah itu ibarat anggrek Bu. Ya, dia bisa menumpang pada tanaman lain kan gitu ya. Nah, hamzah itu dia bisa menumpang pada huruf lain. Huruf apa yang dia bisa tumpangi? Yaitu pada huruf mad. Ya, jadi misalnya kalau yang asli seperti ini. Nah, dia hurufnya gini. Nah, itu ya. Nah, itu. Kalau di atas waw saya pindah. Ya, oke. Ya, nggak apa-apa. Di atas waw seperti ini atau di atas ya dia seperti ini. Ini atau di atas alif. Di atas alif ya. Oh, sayang sekali font saya nggak mendukung nih Bu yang di atas alif ya. Tapi nggak apa-apa. Ada di atas alif ya Bu? Ya. Ini font saya nggak mendukung tapi nggak apa-apa di atas alif ya seperti ini. Dan hamzah tersebut itu dalam keadaan hidup Bu ya. Dalam keadaan hidup atau berharokat. Siap pindah Bu Tanti? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Dalam keadaan hidup atau berharokat ya. Jadi syaratnya itu. Gitu. Jadi hamzah fathah, hamzah kasrah, hamzah dhammah misalnya. Ya, itu. Seperti itu maksudnya. Nah, mat far'i zaid yang disebabkan bertemu dengan hamzah ada 3 ya Bu.
ketiganya itu setara dalam panjangnya. Ketiganya setara dalam panjangnya. Yang pertama apa? Mad wajib muttasil. Ya, agak berbeda nih pengertian wajib dalam terminologi kita ya. Kalau kita bilang wajib berarti harus gitu kan ya. Dan pilihannya biasanya satu gitu. Tapi kalau ini beda. Mad wajib di sini artinya pilihannya itu harus 4 atau 5 panjangnya. Gitu. Panjangnya, pilihannya ada pilihan tapi harus ini, harus salah satu yang dipilih, ya. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Sama Bu, pilihannya sebenarnya di dalam buku ada 2, ada 4, ada 5. Tetapi sekali lagi, secara praktek bacaan kita hanya menggunakan yang 4 atau 5. Satu, supaya beda dari mad asli. Yang kedua, untuk panjang 2 itu banyak syaratnya. Ya. Lalu yang ketiga, itu pengetahuan saya itu kita gunakan pada jalur qiraah yang lain. Kalau kita pakainya Syatibiyah, nah kalau yang 2 itu jalur qiraahnya namanya Thayyibatun Nasr. Di dalam belajar atau membaca Al-Quran, kita tidak diperkenankan mencampurkan 2 thariqah dalam satu bacaan. Ya, oke. Yang ketiga itu adalah mad silah tawilah. Nah ini ya, panjangnya sama dalam secara teori seperti ini. Tapi tadi pilihannya sudah saya jelaskan sama seperti kita memilih pada mad jaiz munfasil. Ya. Nah, ketiga mad ini dalam prakteknya harus diperlakukan setara. Jadi ketika Ibu dalam satu kali tilawah dari ta'awud sampai dengan selesai, Ibu di awal sekali ketemu mad wajib muttasil menggunakan 5, maka untuk mad jaiz dan mad silah gunakan juga 5. Atau Ibu pertama kali ketemu mad jaiz munfasil menggunakan 4, maka untuk mad wajib dan mad silahnya digunakan 4 juga. Gitu. Atau dalam satu kali tilawah Ibu ketemu mad silah tawilah menggunakan panjang 5, maka nanti ketemu mad wajib atau mad jaiz dalam tilawah tersebut Ibu gunakan 5. Jadi seperti itu, Bu. Ya, kita gunakan seperti itu. Jadi harus setara panjangnya. Berarti kalau pas kayak begini Bu, yang wajib mutasnya kan misalnya walau dolin itu bolnya dibikin sama kayak ida aja gitu ya. Nah, kalau walau dolin tidak masuk kategori yang ini. Walau dolin bukan mad wajib mutasil, bukan mad jaiz. Ya. Misalnya Ibu apa ya? Wal malaikah ya. Nah, kita ambil contoh satu surat yang apa ya, yang ada di situ ada mad jaiz, ada mad wajib juga ya. Kita lihat di 30 dulu ya. Bentar, saya cari dulu. Misalnya di surat Al-Humazah, Bu. Al-Humazah. Nah, ya. Di ayat ketiga itu kita ketemu yahsabu annama lahu akhlada. Lahu di situ masilah tawilah. Lalu di ayat kelima ada wama adraka. Ya. Nah, di situ mad jaiz munfasil. Nah, kedua mad ini ketika Ibu baca yahsabu annama lahu, ambilnya lahunya ambil 4, maka ketika adraka wama adraka maknya kita ambil 4. Seperti itu. Jadi misalnya yahsabu annama lahu akhladah. Saya ngambil 4. Wama adraka mal hutamah. Saya ambil 4 juga di situ. Dua-duanya matnya berbeda secara spesifik namanya, tapi panjangnya kita gunakan panjang yang sama yaitu 4. Tadi saya memilihnya. Gitu ya, Bu. Oke. Berikutnya, ya, kita uraikan dulu mad wajib mutasilnya secara teori. Mad wajib mutasil, ya,
Saya tambahkan di sini ya. Mad wajib mutasil mad wajib mutasil itu adalah ya ketika ya huruf mad bertemu dengan ya hamzah dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat ya, satu kata. Kalau dalam bahasa Arab kalimat itu adalah kata. Dalam satu kata. Ya. Biasanya yang dalam satu kata ini hamzahnya itu adalah yang berupa hamzah asli ya, biasanya berupa hamzah asli atau berupa hamzah yang menumpang pada huruf waw atau ya. Biasanya seperti itu. Sekali lagi, biasanya mad wajib mutasil itu hamzahnya menumpang pada waw atau ya atau dia berupa hamzah asli. Jadi biasanya berupa seperti ini. Berupa seperti ini. Berupa seperti ini. Emang ada yang kucing yang cowok? Kucing yang cewek? Nah, biasanya berupa seperti ini. Biasanya seperti ini. Mad wajib mutasil, huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, ciri dalam satu kata itu biasanya hamzahnya berupa hamzah yang hamzah asli atau hamzahnya menumpang di atas waw atau dia menumpang di atas ya. Ya, contoh mad wajib mutasil pada surat An-Nasr ayat pertama. Idza jaa ya. Nah, idza jaa atau saya ambil ja-nya aja ya. Ja-nya saja. Di situ bisa dilihat ja-nya pertamanya jim berharokat fathah diikuti oleh alif. Itu tanda mad asli bukan? Ya. Nah, tapi sekali lagi seperti saya sampaikan kemarin, jangan berpuas diri selesai di situ. Lihat lagi, masih tetap asli nggak nih? Oh, ternyata setelahnya ada huruf hamzah. Hamzah asli nih Bu, kayak gini. Nah, maka gugur mad aslinya. Itulah kenapa akhirnya di atas alifnya ada tanda bendera. Ya, tanda bendera. Dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ya. Jadi tanda bendera itu muncul karena si alifnya bertemu dengan hamzah gitu. Sehingga panjangnya berubah menjadi 4 atau 5. Atau yang tadi Bu Tanti contohkan, yang di atas ya, atau di atas mangkuk ya biasanya. Kata apa tadi Bu Tanti? Malaika ya. Malaika. Nah, malaika. Atau ulaika sama ya. Nah, banyak kan? Malanya ini biasanya panjang. Saya nggak punya harokat berdiri ya. Salah bukan. Dia tahu yang mana? CTRL. Oh ini Steve. Yes.
fathah dulu ya. Salah. Fathah. Ya. Kontrol. Ada nggak, Bu? Ya, nggak ada yang berdiri. Ya, nggak apa-apa deh. Malah ini sebenarnya panjang ya, Bu. Cuman ini nggak ada apa kata berdirinya saya. Ini ya, ini apa ya? Oh, bukan. Malaikah. Nah, ini seperti ini ya, Bu. Salah. Apa tadi ya? Jadi bingung mana? Iya. Nah, ikat malaika. Nah, ini ya. Malaikat. Nah, itu di atas la-nya itu ada bendera, Bu, dia. Kenapa ada bendera? Karena setelah la yang panjang ini ketemu dengan hamzah. Ini satu kata, hamzahnya bentuknya seperti ini, Bu. Nah, ya. Dia hamzah yang di atas ya sebenarnya awalnya. Oke. Gitu. Atau yang di atas waw apa ya? Kita ambil contoh apa ya? Ambau misalnya ya. Misalnya gini. Hah? Oh iya, atau yang mudah deh Bu ya, jaza deh. Jaza ya misalnya. Lalu za. Nah, ada alif di situ. Jaza. Nah, lalu ada hamzah lagi. Misalnya gini ya. Wah. Lalu hum. Misalnya seperti ini. Ini saya contoh buat aja nih Bu ya. Tulisannya nggak gini mungkin. Tapi supaya kelihatan bahwa oh iya yang ini di atas wawu, ini di atas ya. Ini hamzah asli kayak gitu ya Bu ya. Jadi pahami sampai sini insyaallah. Ya. Udah selesai Bu. Mad wajib mutasil selesai. Jadi sekali lagi secara definisi mad wajib mutasil adalah huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya. Nah, ciri satu kata hamzahnya itu dia biasanya hamzahnya berbentuk hamzah asli lalu atau hamzahnya di atas waw atau di atas ya. Tadi kan hamzah ada beberapa bentuk ya. Nah, yang terakhir ketika hamzahnya di atas alif, maka itu dia masuk ke dalam kategori mad yang kedua, yaitu mad jaiz munfasil. Gitu, Bu. Gampang kan? Ya, insyaallah. Ya, itu. Itu mudahnya seperti itu. Ya. Mad jaiz munfasil. Kalau tadi mad wajib mutasil dalam satu kata, maka mad jaiz munfasil itu dalam kata yang terpisah. Jadi huruf mad bertemu dengan ya atau bertemu dengan saya lambangkan dengan plus ya, bertemu dengan hamzah di lain kata ya atau kata yang terpisah. Nah, jadi dia sebenarnya dua kata, Bu. Nah, gitu. Kalau yang tadi satu kata. Apa cirinya? Nah, biar gampang tadi. Biasanya hamzahnya di atas alif. Nah, itu cirinya ya. Nah, hamzah di atas alif. Contohnya apa? Tadi yang Bu Tanti baca di surat Al-Humazah. Wa ma adraka. Nah, itu ya. Jadi yang contoh wama ya. Nah, wama wama dia begini. Nah, di atas alifnya tuh biasanya ada bendera. Nah, kenapa sih ada bendera? Tadi karena
si hamzahnya atau alifnya ini bertemu dengan hamzah lagi gitu. Ada ro, saya nggak bisa dia, saya nggak ada nih, harus ganti fontnya kayaknya ya. Ada ro, mana? Dal sukun. Ada ro, misalnya ya. Nah ini. Jadi kenapa ada bendera? Karena maknya yang tadinya panjang, 2 harokat bertemu dengan hamzah. Jadi sebentar ya, saya ambil contoh yang lain lagi. Surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna. Ya. Kalau saya ambil yang yadanya itu dua-duanya sama. Yada. Yada. Nah, ini ya. Maka nanti yadanya di sini dia ada bendera di alifnya. Nah, di sini. Setelah itu kata abi kan gitu ya. Abi. Jadi sekali lagi untuk mad jaiz munfasil aslinya itu dia 2 sebenarnya. Asalnya itu 2 harokat gitu. Tapi bertemu dengan hamzah. Hamzahnya ini adalah bagian dari kata yang berikutnya. Jadi misalnya ibu mewakaf di kata yada, boleh nggak sih? Boleh. Berapa panjangnya? Kan ada bendera, Bu. 4 atau 5? Oh, enggak. Karena ketika kita berhenti yada, sementara abi adalah kata yang terpisah, seolah-olah abinya itu nggak ada. Kata berikut itu nggak ada. Maka yada kembali ke asalnya, yaitu mad asli. Jadi ketika baca, nggak boleh tabbat yada. Lalu kita berhenti. Nggak boleh, salah. Berhentinya berapa? 2 saja. Tabbat yada. Kalau dia berhenti ya Bu, kalau dia wakaf ya? Ya, ketika wakaf kembali ke asalnya. Oh, asalnya mad asli. Kenapa mad asli? Karena kan terpisah katanya itu, Bu. Ya, jadi ketika wakaf, ya, perbedaan pada mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu terletak pada saat wakafnya. Ketika wakaf, ya, ketika wakaf panjangnya sama ketika wasol. Nah ini, ya, panjang mad wajib muttasil sama ketika wakaf. Enak ya, nggak enak tulisannya gini. Panjangnya sama, panjang ketika wakaf, ya, sama dengan ketika wasol. Jadi ketika wakaf ibu di mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil mengambil 4, ketika wasolnya 4, maka ketika wakaf pun 4. Ketika wakaf wasolnya ibu ngambil 5, nanti ketika wakaf di mad wajib muttasil dia juga panjangnya 5. Misalnya 5 yasha. Nah, tapi kalau mad jaiz munfasil tadi kembali ke asalnya, yaitu mad asli. Panjang ketika wakaf adalah 2 harokat saja. Gitu. Ya. Oke. Selesai, Bu. Satu lagi ya. Langsung diborong karena ini sebenarnya berhubungan, jadi memahaminya menurut saya sih mudah gitu. Ya, yang ketiga itu adalah mad apa namanya? Silah tawilah. Mad silah tawilah. Ingat kemarin saya sudah jelaskan mad silah itu apa? Ketika hak dhamir diapit huruf hidup atau hi dan hu ya, diapit huruf hidup itu pasti mad silah. Nah, sekarang persoalannya mad silah apa nih? Ternyata mad silah ada 2. Oh, ada tawilah, ada qasiroh. Kalau qasiroh setelah hi atau hu-nya bukan hamzah, bukan alif. Tapi ketika setelah hi atau hu-nya ya, maka dia apa, Bu?
diapit oleh hamzah, gitu ya. Atau setelah hu-nya itu adalah huruf hamzah. Domir diapit huruf hidup. Huruf hidup sesudah haknya, huruf hidup sesudah hak domirnya itu adalah hamzah. Ya, ciri khasnya pada mad silaf tawilah, ciri khasnya biasanya karena kata berikutnya adalah baru, ya, itu sama seperti mad jaiz munfasil, hamzahnya itu di atas alif. Ya, jadi secara rumus, waduh, habis ya. Ya. Jadi apa namanya? Pindah sini dulu ya Bu ya, yang C. Yang C saya pindahin deh Bu ya ke. Ya Bu, nggak apa-apa. Sini ya. Tadi mad silah tawilah ya. Itu secara rumus seperti ini. Jadi hi dan hu ya Bu ya. Jadi hi kelihatan. Ini ya. Atau ya. Nah, ini ya. Lalu di sininya salah. Salah ya, tambah. Gini. Ini adalah saya gini aja deh. Saya ganti dulu. Ini ya. Huruf hidup ya. Kemudian di sini. Ya. Lalu di sini salah. Di sini adalah salah. Hehehe. Aduh, kok jadi begini? Di sininya ya. Oh, besar sekali ya. Oh, salah. Ya Allah. Susah banget Ibu. Gapek. Ini aja deh. Coba mudah-mudahan bisa. Oh, salah juga. Berarti bukan gini. Oke, saya tambahin aja deh di sini.
Ini salah juga. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi, setelah hi, hu, di sini adalah hamzah seperti ini, ya. Nah, ini. Jadi, contohnya tadi, saya ambil contoh. Dan keburu nih 2 menit lagi ya. Lahu akhlada. Lahu ya. Lahu ada. Tadi nggak ada. Astagfirullahaladzim. Oh, ini nggak kelihatan. Ternyata ada, Bu, hamzahnya. Nggak kelihatan. Oh. Dah. Nah. Ini ya. Jadi ketika mad silah tawilah, asalnya dia lahunya itu tidak panjang, Bu. Asalnya. Tapi setelah lahu ada huruf hamzah yang hidup. Maka berlakulah rumus, oh ternyata hu-nya diapit sama huruf hidup nih, berarti dia hu-nya harus panjang. Nah, sekarang persoalannya panjangnya berapa? Oh, ternyata setelah hu-nya adalah huruf hamzah, maka panjangnya harus 4 atau 5. Gitu. Kalau wakaf gimana? Nah, kalau wakaf, sekali lagi, kata setelah hu-nya itu dianggap tidak ada, kan? Apakah hu-nya tetap panjang ketika wakaf? Nah, ingat, hu menjadi panjang ketika diapit huruf hidup. Ketika kata berikutnya hilang, apakah tetap ada huruf hidup sesudahnya? Tidak ada. Maka apakah tetap menjadi panjang hu-nya? Tidak. Maka ketika kita wakaf di lahu, berlaku aturan setiap kali wakaf huruf terakhir menjadi sukun. Nah, maka ketika kita wakaf di kata lahu, haknya menjadi sukun. Jadi kita bacanya lah gitu aja. Ya. Atau Ibu ingat surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa. Nah, yashfa'u indahu illa. Ya. Saya tuliskan dulu deh sedikit biar itu. Biar bisa membedakan bagaimana cara wakafnya ya. Yashfa'u indahu illa misalnya. Yashfa'u indahu illa.
Makanya ini yang Nah, ini ya. Indahu illa. Nah, di sini kata indahu illa. Ketika kita sambung kata ini yasfa'u indahu illa, hu-nya menjadi panjang. Kenapa? Karena da-nya hidup, i-nya juga hidup. Jadi dia diapit huruf hidup harus panjang. Panjangnya berapa sih? Oh, ternyata setelah hu adalah huruf hamzah nih. Ya, maka hu-nya panjangnya menjadi 4 atau 5. Oke. Kalau kita berhenti di indahu, berapa panjangnya? Sekali lagi, setelah indahu, kata berikutnya kita anggap hilang. Maka apakah dia tetap diapit huruf hidup? Tidak. Karena itu hu-nya menjadi pendek. Maka ketika waqaf, hu-nya menjadi huruf terakhir yang harus disukunkan. Sehingga kita ketika waqaf tidak ada yang panjang. Yashfa'u indah. Udah, gitu aja. Ya, jadi khusus untuk mad silah tawilah, ketika waqaf huruf ha-nya menjadi sukun. Tapi ketika mad jaiz atau mad wajib muttasil berbeda lagi tadi aturannya. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, Bu Tanti? Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa. Ya. Jadi mudah sebenarnya. Syaratnya tuh tadi aja. Ingat, oh habis hamzah habis huruf mad harus ketemu 3 huruf yang tadi. Huruf hamzah, sukun atau tasdid. Udah. Selesai. Maka insya Allah dia masuk ke dalam kategori mad kedua. Asal huruf hamzahnya tidak diselingi oleh huruf lain lagi. Asal huruf sukunnya tidak diselingi oleh huruf yang lain lagi. Atau tasdidnya tidak diselang dulu oleh huruf yang lain. Jadi setelah huruf mad langsung huruf bertasdid. Tidak ada huruf alif lagi, tidak ada huruf yang lain lagi. Kayak kemarin mal qari'ah, kenapa tidak menjadi panjang ma-nya? Meskipun setelah ma sepertinya hurufnya sukun. Karena setelah ma ada alif, lalu ada alif lagi baru lam sukun. Jadi hurufnya terlalu banyak di situ. Makanya nggak jadi dia mad far'i, tidak menjadi mad far'i, tidak. Tetapi menjadi bukan mad apa-apa gitu. Tidak ada mad di situ. Langsung. Langsung gitu ya. Jadi sekali lagi huruf sukun, huruf hamzah, huruf tasdidnya harus langsung setelah huruf mad. Kalau diselingi huruf lain ya, maka dia bukan jadi mad far'i lagi. Bisa dipahami ya? Saya tulis di sini biar ingat ya. Huruf hamzah atau sukun atau tasdid setelah huruf madnya, huruf mad tidak diselingi huruf lain ya, tidak diselingi huruf lain. Contoh saya tulis di sini ya, contoh mal qari'ah itu bukan mad far'i. Jadi on screen-nya hilang lagi. Bentar ya, Bu. Oke. Nah, tidak diselingi huruf lain. Contoh. Ma ya. Oke. Ma. Ini ada setelah ma ada alif. Oh, berarti ada huruf mad nih. Tetapi setelah huruf alif ada huruf lain, yaitu alif lagi. Alif atau di situ dia adalah hamzah wasol sebenarnya. Baru setelah itu lam sukun. Bentar, biar jelas maksudnya. Ya, jadi tadi la ilaha illallah. Oke, nggak apa-apa deh. Sekarang, nah ini ya. Nggak bisa ya. Cuma huruf alifnya doang maksud saya nih. Ada
Baru setelah itu huruf lam sukun. Baru ini bukan ya. Ini bukan. Nah, ini saya lingkarin ya alifnya. Oke, kalau bisa. Low. Bisa sih. Oh, bisa ya. Oke, nggak apa-apa deh. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Ya. Di sini maknya bukan saya. Nah, ini ya. Ini ada huruf nah ini ya. Ada huruf alif di situ. Ya. Jadi setelah ma huruf alif, ada huruf alif lagi baru sukun. Makanya dia tidak menjadi panjang. Mol tidak, tapi langsung mal. Oh, ya. Berbeda dengan yang mad fa'i tadi, langsung huruf sukun, langsung huruf tasydid, langsung hamzah, tidak ada huruf lainnya. Begitu ya, insya Allah sudah 8.24. Bisa dipahami ya Bu Tanti? Insya Allah, Bu. Ya, gitu ya. Oke. Sebentar ini saya tulis dulu, ini bukan mad fa'i gitu ya. Ini tadi bukan mad fa'i karena huruf madnya alif. Diikuti alif lagi. So, baru huruf sukun. Keterangannya ya. Kenapa jadi gede hurufnya? Oh, Ladin. Nah, ini ya, bukan mad fa'i karena huruf madnya yaitu alif diikuti alif atau hamzah wasal baru huruf sukun. Dah, insyaallah seperti itu. Ya, baik. Ada yang mau ditanyain nggak, Bu? Ini Bu, kalau misalkan di surat Al-Bayyinah ayat 6 itu, nah, sama umiru, innalladzina kafaru. Inari jahannama khalidina fiha. Kalau itu kan berhenti ada tanda wakof tuh, wakof. Ya. Terus kalau misalnya kita berhenti kan dia sebetulnya ada bendera. Jadi bisa kalau dia berhenti jadi 2 harokat aja ya. Fiha. Ya, betul. Karena kata abadannya tadi, abadannya kan seolah-olah tidak ada. Bukan abada apa? Fiha ulaika. Kata ulaikanya seolah-olah kan tidak ada ya. Nah, jadi seolah-olah berhenti di situ. Ya. Sehingga hamzahnya hilang. Jadi sebab dari mad fa'inya menjadi hilang. Ya. Nah, maka dibaca cukup fiha 2 harokat saja. Oke, alhamdulillah. Hati-hati pada saat kita baca Quran, ada mad fa'i, seolah-olah mad fa'i, dia ada di akhir ayat. Ada bendera di akhir ayat. Ibu boleh buka surat Al-A'la deh. Al-A'la ya. Ayat ke-6. Oh. Fala tansa, ada bendera kan di situ? Kenapa ada bendera? Karena ayat berikutnya diawali huruf hamzah. Ketika Ibu wakaf di ayat 6, ya, apakah tansanya tetap jadi 5 atau 4?
Ya. Tidak. Kenapa? Karena kita berhenti di situ seolah-olah kata ilah di ayat berikutnya nggak ada. Nah, jadi dia kembali ke asalnya. Oh, ternyata tangsa di situ adalah mat asli. Maka ketika wakof, bala tangsa. Cukup. Ya, gitu. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi paham. Ya, gitu. Karena sering banget banyak yang salah ketika di akhir dibacanya panjang. Seolah-olah kan ada bendera loh. Bendera itu bukan, jadi bendera itu tuh sebenarnya bukan harokat ya Bu. Dia tanda baca ya. Yang bisa timbul bisa hilang karena suatu sebab gitu. Nah, gitu ya. Dia ada karena setelah itu ada alif gitu. Jadi ketika alifnya hilang, hamzahnya hilang, maka benderanya sudah hilang gitu. Ya, alhamdulillah. Baik, ya. Kita cukupkan untuk hari ini ya. Alhamdulillah.